Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah. Sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencela, mencerca satu orang pun juga, sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Nabi Muhammad. Beliau diganggu tapi tidak mengganggu. Sahabat-sahabat beliau diganggu dan tidak mengganggu. Tidak mengganggu orang lain. Dan muslim yang asli, yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain. Ini muslim yang asli, yang sejati. Masing-masing orang boleh mengklaim, mengklaim, oh saya muslim sejati, saya mukmin sejati, atau saya ulama, saya ini, saya itu, silahkan mengklaim semaunya. Tapi ucapan yang paling benar, pembuktian yang paling benar, standar yang paling benar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Kenapa didahulukan mulut baru tangan? Sebab kalau tangan jangkauannya pendek. Tangan hanya bisa mengganggu yang hidup. Tangan hanya bisa mengganggu yang dekat. Tangan hanya bisa mengganggu yang sezaman dengan dia. Tetapi kalau mulut, Masya Allah, bisa lintas negara, lintas provinsi, mengganggu yang dekat maupun yang jauh, yang kenal maupun yang tidak kenal. Bisa mengganggu yang hidup maupun yang mati. Bisa mengganggu yang sezaman maupun yang beda zaman. Itu mulut. Karena itu bahaya mulut lebih besar dari bahaya tangan. Dikedepankan. Muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Al-mu'min, mukmin yang sejati, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman terhadap a'radihim wa amwalihim, terhadap kehormatan mereka dan terhadap harta mereka. Membuat orang lain aman, harta saya nggak bakal diganggu, saya nggak bakal dimaki, nggak bakal dicaci, nggak bakal digosip, nggak bakal difitnah. Ini mukmin yang sejati. Jadi kalau ada muslim mukmin mengganggu orang lain dengan mulutnya, maka keislamannya itu harus diperbaiki. Jangan-jangan Islamnya abal-abal, imannya bukan iman yang sejati. Perbaiki Islam kita, iman kita. Dan juga fahami isyarat dari Nabi Muhammad, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman. Tahu kan manusia? Manusia mencakup muslim dan kafir. Manusia, siapa manusia lain? Baik dia muslim ataupun non muslim, merasa aman terhadap gangguannya, tidak mengganggu orang lain. Berapa banyak di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul muslim atau budak atau manusia atau bahkan binatang. Tidak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad illa di dalam jihad fisabilillah. Lain daripada itu, tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memukul manusia, tidak memukul budak hamba sahaya, tidak memukul muslim, kafir, bahkan juga terhadap hewan dan binatang. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling faham makna asyidda'u 'alal kuffar. Kalau kita mau jadi orang yang asyidda 'alal kuffar, jadilah asyidda 'alal kuffar versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling faham akan makna jihad. Kalau kita mau jihad versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang dikemas dengan kemasan jihad, akan tetapi dalamnya jahat. Jihad jalannya Nabi Muhammad. Dakwah jalannya Nabi Muhammad. Amar ma'ruf jalannya Nabi Muhammad.
Nahi mungkar, jalannya Nabi Muhammad. Tapi cacian bukan jalannya Nabi, itu jalannya setan. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Menyebar kebohongan, berita palsu, dia sebarkan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad. Bukan dakwah, bukan nahi mungkar, bukan amar ma'ruf, bukan jihad, bukan jalannya Nabi, ada jalannya syaitan. Bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu orang lain, menebarkan kebencian, ngajak orang bermusuhan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya syaitan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau teladan yang sempurna dalam dakwah. Kita ikut ulama kalau ulamanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasrah kepada ulama yang ikutin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik enggak setiap orang yang mengklaim ilmu terus kita telan bulat-bulat. Lihat siapa orangnya, sanadnya nyambung atau enggak. Dibilang bahwasanya inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat dari siapa kita mengambil agama kita. Dan masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat Madura secara khusus, kita ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil keilmuan kita, agama kita dari ulama yang jelas asal usulnya, menyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berguru kepada para ulama di Makkah, yang berguru kepada para ulama di Hadramaut, yang berguru kepada para ulama di Madinah Al-Munawwarah, dan bukan ulama yang enggak jelas. Lah, ulama yang jelas seperti Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, di antara mereka juga yang jumpa berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa huwa min masyayikhil walid min Agran Al-Jadd Salim. Kemudian juga yang berguru kepada Sayyid Abbas bin Ali Al-Maliki, kemudian juga yang berguru kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang berguru kepada Syekh Ismail, yang berguru kepada Al-Habib Umar bin Hafidh, yang berguru kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang berguru kepada fulan dan fulan dari para ulama-ulama yang luar biasa ini. Subhanallah. Hatta Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, dengan segala keluasan ilmunya beliau mencatat mempunyai guru lebih dari 300 guru. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Al-Habib Umar, itu beliau menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan ijazah dari Al-Jadd Al-Habib Salim bin Hafidh, mendapatkan guru daripada Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bilang dia punya 300 guru, lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, Syekh Khalil Al-Bangkalani rahimahullah rahmatal abrar. Dan yang menyambung sanadnya kepada Syekh Khalil, Kiai Khalil, bukan cuma dari para ulama Indonesia. Al-Habib Salim bin Jindan nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, nyambung juga sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan. Wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, wal Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mereka juga nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga dari para guru-guru lainnya radhiyallahu anhum wa ardhahum. Jadi kita ngambil agama kita bukan sembarangan, dari ulama yang jelas, nyambung dari ulama-ulama yang ada di Madura, yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Haramain Syarifain, yang ada di Hijaz, yang ada di Hadramaut, radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlus sanad, orang yang sanadnya jelas asal usulnya, yang ilmunya jelas, yang mana mereka mengambil keilmuan tersebut dengan sanad yang jelas di dalam an-nusus wa fahmin nusus. Dalam nas-nasnya tersebut sanadnya nyambung, dalam pemahaman juga pemahamannya nyambung dengan sanad
yang bersilsilah, bukan pemahaman ngarang sendiri. Merangkai makna dakwah, dia ngarang sendiri. Apa artinya dakwah? Dia ngarang sendiri apa artinya jihad? Bukan, tetapi dia memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya. Gurunya memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya lagi, terus bersilsilah sampai kepada para syuyukh, para ulama, tabi'in, sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memahami makna dakwah, begitu juga memahami makna asyidda 'alal kufar, begitu juga memahami makna amar ma'ruf, makna nahi mungkar. Dengan sanad, pemahaman yang sanadnya nyambung.